Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi bersama saya Maya Salsabila. Kali ini saya akan membahas mengenai bab 13 perilaku organisasi, yaitu kekuasaan dan politik. Pertama ada definisi kekuasaan. Kekuasaan atau power mengacu pada kemampuan yang dimiliki A untuk memengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai dengan keinginan A. Nah, di dalam kekuasaan juga terdapat sebuah kebergantungan, di mana ketika B memiliki kebergantungan yang tinggi terhadap A, disitulah A memiliki kekuasaan yang tinggi terhadap B. Selanjutnya ada membedakan kepemimpinan dengan kekuasaan. Pertama, kepemimpinan memerlukan beberapa kesesuaian di antara tujuan-tujuan, sedangkan kekuasaan tidak memerlukan kesesuaian tujuan, hanya ketergantungan semata. Yang kedua ada kepemimpinan pengaruh ke arah bawah kepada para pengikut, sedangkan kekuasaan tidak memiliki pengaruh sama sekali. Yang ketiga ada kepemimpinan, riset menekankan kepada gaya, kekuasaan, riset menekankan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan. Selanjutnya ada dasar kekuasaan. Pertama, kekuasaan formal, meliputi kekuasaan paksaan, imbalan, dan legitimasi. Kekuasaan paksaan itu ketika, contohnya, A memiliki kekuasaan paksaan terhadap B, di situ B harus mengikuti seluruh keinginan A. Ketika A memiliki keinginan untuk B dipermalukan ataupun dirugikan, disitulah kekuasaan paksaan A terhadap B itu sangat tinggi. Selanjutnya ada kekuasaan imbalan. Kekuasaan imbalan itu kebalikan dari kekuasaan paksaan, di mana ketika ada seseorang memiliki dampak positif terhadap lingkungan ataupun menebarkan manfaat kepada yang lain, disitulah kekuasaan imbalan terjadi. Kekuasaan imbalan bisa berupa dinaikkan gaji ataupun promosi atau penghargaan dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kekuasaan legitimasi. Kekuasaan legitimasi itu ketika kekuasaan seseorang yang mengikuti sebuah posisi dalam organisasi, disitulah kekuasaan legitimasi muncul. Nah, kekuasaan legitimasi itu lebih luas daripada kekuasaan paksaan dan imbalan. Selanjutnya ada kekuasaan pribadi. Pertama ada kekuasaan karena keahlian. Contohnya dokter. Di situ pasien pasti akan mengikuti seluruh omongan dokter ataupun resep yang diberikan oleh dokter. Disitulah kekuasaan karena keahlian muncul. Yang kedua ada kekuasaan acuan. Kekuasaan acuan itu ketika kita itu berpacu kepada seorang yang kita sukai ataupun seorang yang kita kagumi, pasti kita akan mengikuti semua arahan yang dia itu perintah kepada kita. Intinya kekuasaan acuan itu kekuasaan dari seorang yang kita kagumi ataupun kita sukai. Selanjutnya ada kebergantungan, kunci menuju kesuksesan. Kebergantungan secara umum, semakin tinggi kebergantungan B terhadap A, maka semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki Allah atas B. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Yang kedua ada apakah yang menciptakan kebergantungan. Pertama ada pentingnya, kedua kelangkaan, dan tidak terganti. Karena kebergantungan itu sangat penting sekali. Ketika tidak ada sama sekali orang yang menyukai kita ataupun respect sama kita, pasti tidak akan muncul sebuah kebergantungan. Selanjutnya ada kekuasaan taktik. Riset telah mengidentifikasi 9 pengaruh taktik yang berbeda. Ada legitimasi, bujukan yang rasional, daya tarik yang menjadi sumber inspirasi, konsultasi, pertukaran, daya tarik pribadi, menjilat, tekanan, dan koalisi. Yang pertama ada legitimasi, yaitu berdasarkan posisi wewenang yang seperti saya sudah jelaskan. Yang kedua ada bujukan yang rasional, itu menyajikan argumen-argumen yang logis dan bukti-bukti nyata untuk memperlihatkan bahwa sebuah permintaan tersebut wajar. Yang ketiga ada daya tarik yang menjadi sumber inspirasi, yaitu mengembangkan komitmen secara emosional yang menarik bagi sasaran nilai-nilai, kebutuhan, pengharapan, dan aspirasi. Yang keempat ada konsultasi, yaitu meningkatkan dukungan kepada sasaran dengan melibatkannya dalam memutuskan bagaimana akan mewujudkan rencana. Selanjutnya ada pertukaran, yaitu memberikan imbalan kepada target dengan manfaat atau keuntungan sebagai pertukaran karena telah mengikuti permintaan. Selanjutnya ada daya tarik pribadi, yaitu meminta kepatuhan yang didasarkan pada persahabatan atau kesetiaan. Kemudian ada menjilat, yaitu dengan menggunakan bujukan, pujian, ataupun perilaku yang ramah sebelum membuat permintaan. Selanjutnya ada tekanan,
Itu dengan menggunakan peringatan, permintaan yang diulang-ulang, dan ancaman. Dan terakhir ada koalisi, yaitu membuat daftar tujuan atau dukungan dari orang lain untuk membujuk target agar menyetujuinya. Selanjutnya ada politik kekuasaan yang beraksi. Definisi politik organisasi yaitu penggunaan kekuasaan yang untuk memengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi atau pada kepentingan sendiri dan perilaku organisasi yang tidak dikenakan hukuman. Selanjutnya ada definisi perilaku politik yaitu aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seorang dalam organisasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap perilaku politik. Pertama ada faktor-faktor individu, yaitu terdiri dari pengawasan diri sendiri yang tinggi, tempat kendali secara internal, kepribadian match yang tinggi, investasi organisasional, alternatif pekerjaan yang dipandang, ekspektasi atas keberhasilan. Selanjutnya ada faktor-faktor organisasi meliputi relokasi sumber daya, peluang promosi, kepercayaan yang rendah, peranan yang tidak jelas, sistem evaluasi kinerja yang tidak jelas, pelaksanaan pemberian imbalan yang tidak berisiko, pengambilan keputusan secara demokratis, tekanan kinerja yang tinggi, dan para manajer senior yang egois. Selanjutnya ada tanggapan orang-orang mengenai politik organisasi. Pertama, hubungan kinerja politik terlihat menjadi moderat oleh seorang yang memahami bagaimana dan mengapa politik organisasi. Yang kedua ada perilaku politik di tempat kerja memiliki efek yang moderat terhadap kepemimpinan yang beretika. Yang ketiga ada ketika para pekerja memandang politik sebagai sebuah ancaman, maka mereka seringkali memberikan tanggapan dengan perilaku defensif. Nah, perilaku defensif itu perilaku yang reaktif ataupun proaktif untuk menghindari sebuah penyalahan ataupun tindakan atau perubahan. Selanjutnya ada menerapkan teknik manajemen kesan. Yaitu manajemen kesan adalah proses yang mana individu berupaya untuk mengendalikan kesan lainnya yang membentuk mereka. Jadi manajemen kesan itu proses di mana individu mengendalikan kesan lainnya yang membentuk kesan mereka. Nah, itu disebut dengan manajemen kesan. Dan sekian presentasi dari saya mengenai bab 13 perilaku organisasi. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang berkenan ataupun penyampaian materi yang kurang maksimal, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.